Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada sore hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang menarik, yakni tentang persiapan menjelang tidur dan ketika bangun tidur. Pada kitab Adabut Thalibin kalian bisa membuka halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu ma 'indan naumi wal istiqad minhu. Adab-adab atau tata krama ketika menjelang tidur dan ketika bangun dari tidur. An Hudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut wa idza istayqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah dan Abi Dzar bahwa Rasulullah ketika hendak tidur, beliau membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut. Dan ketika Nabi bangun tidur, beliau berucap Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. An-nawmu wal istiqadh min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala alaina. Lidzalik syara'a Allahu lana adhkaran 'inda an-naumi wal istiqad wal akli wasyurbi ibtida'an wa intiha'an bal hatta 'inda dukhulil khala'i wa 'inda al-libas. Kullu hadha min ajli an takuna awqatuna ma'muratan bi dzikrillahi 'azza wa jalla. Walaula anna Allah syara'a lana dzalika lakana bid'atan. ولكن الله شرع لنا هذا من أجل أن تزداد نعمته علينا بفعل هذه الطاعات. Bisa tidur dan bisa bangun tidur adalah sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah telah mensyariatkan banyak zikir. Di antaranya adalah zikir ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika makan dan minum, baik mau makan ataupun setelah makan. Bahkan juga ada zikir atau doa ketika mau masuk ke kamar mandi dan menggunakan pakaian. Semua zikir-zikir ini disyariatkan dengan motivasi agar kita semua waktunya digunakan untuk mengingat Allah. Seandainya toh zikir ini tidak disyariatkan, tentu menjadi sebuah bid'ah. Akan tetapi pada kenyataannya Allah telah mensyariatkan zikir-zikir ketika tidur, ketika bangun tidur, dan ketika aktivitas-aktivitas yang lain untuk menambah nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi dengan menjalankan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi menjadi tambahan nikmat bagi kita semua. Faminha hadzal hadits alladzi dzakarahu al-muallif an Hudzaifah wa Abi Dzar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut. Idza awa يعني إذا ذهب إلى فراشه وأراد أن ينام قال بسمك اللهم أحيا وأموت لأن الله سبحانه وتعالى هو المحيي المميت فهو المحيي يحيي من شاء وهو المميت يميت من يشاء فتقول بسمك اللهم أحيا وأموت أي أموت على اسمك وأحيا ala ismika. Di antara zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah kepada kita
adalah zikir yang tertuang dalam hadis yang dikutip oleh pengarang buku ini. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah dan Abi Dzar, sesungguhnya Nabi ketika hendak tidur, beliau berzikir, Bismikallahumma ahya wa amut, yang artinya dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kenapa zikir ini mengingatkan kita hidup dan mati? Karena sesungguhnya Allah adalah zat yang menghidupkan dan yang memberi kematian. Allah adalah yang menghidupkan. Menghidupkan siapa saja yang Ia kehendaki. Allah juga yang mematikan. Mematikan siapa saja yang Ia kehendaki. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk berzikir Bismikallahumma ahya wa amut. Agar kita ingat bahwa kehidupan ini diberikan oleh Allah atas kehendak Allah. Begitu juga ketika kita bangun, kita hidup. Hidup ini adalah pemberian Allah kepada kita. Dengan zikir demikian, maka kita akan tertancap di dalam hati kita bahwa kita hidup dengan menyebut nama Allah, kita mati juga menyebut nama Allah. Wa munasabatu hadza dzikri 'inda an-naumi huwa anna an-nauma mautun lakinnahu mautun asghar kama qala ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فتحمد الله الذي أحياك بعد الموت وتذكر أن النشور يعني من القبور والإخراج من القبور يكون إلى الله عز وجل فتتذكر ببعثك من موتتك الصغرى بعثك من موتتك الكبرى وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعد إذ أماتنا وإليه النشور وهذا دليل على الحكمة العظيمة لهذا النوم الذي جعله الله راحة للبدن عما سبق وتنشيطا للبدن فيما يستقبل وأنه يذكر أيضا بالحياة الأخرى تذكر بذلك إذا قمت من قبرك بعد موتك حيا إلى الله عز وجل. Tidur disebut dengan mati kecil, mautun asghar. Karena itu dalam doa atau zikir ketika mau tidur, di situ Bismikallahumma ahya wa amut. Ya, ada istilah aku mati dengan menyebut nama Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah zat yang mewafatkan kalian semua bil-laili di waktu malam hari, artinya tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, dan Dia mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi, kemudian Allah membangunkan kalian lagi, liyuqda ajalum musamma, agar engkau menjalani qadanya Allah yang telah ditentukan. Dalam ayat ini sangat jelas, redaksinya adalah yatawaffakum bil-lail, mewafatkan kalian semua di waktu malam hari, istilah lain untuk tidur ya. Dalam ayat berikutnya pada surat Az-Zumar ayat 32 yang berbunyi Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah mengistilahkan wafat
mewafatkan anfusnya, jiwa, khina mautiha, ketika tidurnya. Dari dua ayat tersebut, maka Rasulullah Nabi Muhammad, ya, Nabi kita, ketika bangun di malam hari, beliau mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Jadi dalilnya adalah dua ayat tersebut di atas. Dengan demikian Nabi berdoa ketika bangun tidur, seperti itu tadi ya. Hal ini patut kita tiru karena sunnah-sunnah Nabi adalah sunnah muttabaah. Ya, tindak laku Nabi adalah tindak laku yang bisa diikuti. Semua manusia mengalami tidur dan dibangunkan. Tidur lagi, dibangunkan lagi. Tidur lagi, dibangunkan lagi. Ada faedah yang sangat besar, ada hikmah yang sangat besar. Di antaranya ketika kita tidur, kita istirahat dari segala kesibukan yang telah kita lakukan. Ketika kita bangun, badan kita menjadi sehat dan siap untuk menghadapi aktivitas-aktivitas selanjutnya. Ketika kita tidur, mari kita renungkan. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita tidur? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jika ada musuh yang menyerang, kita bisa saja dibunuh. Jika ada yang tidak suka, bisa saja kita dicederai tanpa kita bisa melawan ketika kita tidur. Ketika kita tidur, kita bisa bermimpi. Jika bermimpinya mimpi buruk, jika kita mimpi buruk, kita juga bisa merasakan rasa sakit. Bisa merasakan rasa tidak enak, tidak nyaman. Apakah Anda pernah mimpi buruk, dikejar-kejar setan, dikejar-kejar sesuatu yang kalian takuti, kemudian kalian lari terengah-engah, dan ketika bangun kalian berkeringat? Pernah mengalami seperti itu? Padahal itu hanya tidur, tapi dampaknya bisa sampai ke fisik juga. Ini bisa menjadi sebuah renungan bahwa ibarat ketika kita hidup saat ini dan ketika mati, ketika nanti kita dibangkitkan di setelah alam kubur, ya, di hari kebangkitan, maka sama halnya seperti ketika kita saat tidur, ya, seperti bermimpi, tetapi kita bisa merasakan. Karena itu, dengan merenungkan dua peristiwa ini, yaitu peristiwa tidur dibangunkan, tidur lagi dibangunkan. Bahkan ada ayat wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah tidur kamu di malam hari dan di siang hari. Itu menjadi tanda kekuasaan Allah. Kita tidak bisa apa-apa ketika tidur. Semua murni adalah kuasa Allah. Dengan merenungkan hal ini, maka iman kita akan bisa bertambah mengenai hari kebangkitan. Sementara iman terhadap hari kebangkitan adalah perkara yang sangat penting. Seperti itu ya. Bahkan dalam Al-Quran, di situ Allah menggandengkan itu apa? Ya menggandengkan ya. Alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jadi Allah di sini pertama menyebutkan orang-orang yang iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Itu ya. Setelah Allah menyebutkan iman kepada Allah, kemudian iman kepada hari akhir. Itu yang saya maksud, iman dengan hari kebangkitan itu adalah termasuk iman perkara yang penting dan disandingkan dengan iman kepada Allah. Dan yang paling penting bagi kita adalah ketika kita mau tidur, ketika hendak menjelang tidur, ya, kita hendaknya membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut. Bukan hanya doa di mulut, tapi kita renungkan maknanya. Kita renungkan motivasi dari doa ini. Apa motivasinya? Yaitu kita pasrah kepada Allah bahwa ketika kita tidur kita tidak bisa apa-apa. Ya. Aku akan tidur adalah mati. Dan
aku mati dalam keadaan menyebut nama Engkau ya Allah. Itu ya. Bismikallahumma ahya wa amut. Aku hidup menyebut namamu dan sekarang aku akan mati juga aku menyebut namamu. Itu ya. Dan ketika kita bangun, kita berdoa juga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Engkau telah menghidupkan aku lagi setelah Engkau mematikan aku. Seperti itu. Wallahu a'lam. Apabila ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.